3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara PKKMB. PKK sesi berikutnya. Sesi berikutnya. Ya. Kita nggak tahu ini sesi berapa. Karena sesi banyak ya, berikutnya, pokoknya ya. sesi berikutnya. Pokoknya sesi berikutnya. Ya, tahun 2020. Oke. Nah, ini di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengakses learning management system ya. Ya. Perkuliahan online kita itu seperti apa sih aksesnya? Caranya Oke. gimana? Nah, kita langsung saja karena kita nggak mau berlama-lama. Nah, ini kita ulangi lagi ya, Iya. dari kita buka Dari awal. kita misalkan jurusan akuntansi, berarti kita ketik akuntansi.stsurakarta.ac.id. Tetapi kalau kita jurusannya manajemen ya tinggal manajemen.stsurakarta.ac.id. Jadi tergantung kita jurusan apa kita Iya. gitu. Ini kita contohkan, kita program studinya akuntansi. Iya, Jadi salah akuntansi.stsurakarta.ac.id. Nanti akan muncul. Nah, selamat datang di program studi S1 akuntansi. Silahkan login. Nah, nanti di sini bisa klik login. Nah, di sini ada penjelasannya dan ada informasi pengumuman di dalam Learning Management System. Jadi halaman home-nya nanti ada pengumuman yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Oke, kemudian kita login ya. Kita login. Klik aja login. Nah, kemudian di sini ada username atau email, tapi tulis NIM-nya saja. Misalkan NIM-nya 10110001. Passwordnya defaultnya adalah seperti NIM. Jadi nanti mahasiswa juga bisa mengganti passwordnya seperti itu. Jadi kita sarankan ya, tapi kita sarankan mengganti passwordnya karena kalau enggak nanti mungkin temennya diganggu temennya nanti. Misalkan. Jadi temen tuh sekarang suka ganggu. Yang bahaya ketika mahasiswa pacaran terus putus, sakit hati. Minta nggak berani. Sakit hati akhirnya ngerusak masuk ke passwordnya. Jadi kita saran, tapi tenang, nanti bisa mengganti password kalau lupa password itu bisa tetap bisa, betul, bisa diganti passwordnya kembali. Ini passwordnya default ya 10110001 seperti NIM-nya. Kita enter, kemudian nanti akan muncul tampilan daftar mata kuliah. Nah, ini adalah mata-mata kuliah yang akan muncul, yang akan kita ambil di semester ini. Jadi semester ini otomatis kita sudah terdaftar. Jadi kalau ada mata kuliah ini, ya itu yang kita ambil pada saat semester. Tetapi di sini sebagai mahasiswa baru, karena kita ada informasi dari BEM bahwa akan ada pemilu presiden mahasiswa. Otomatis nanti juga muncul di sini. Jadi nanti di sini akan ada video-video orasi-orasi dari calon presiden BEM, dan di sini nanti mahasiswa baru juga harus memilih. Karena kalau tidak memilih nanti tidak akan bisa mengakses kuliah-kuliah yang lain. Jadi nanti melalui sistem ini kita lock mata kuliahnya, tidak bisa dibuka sebelum melakukan pemilihan presiden. Jadi harus, karena kenapa kok penting ya? Karena mahasiswa baru juga harus memilih. Kenapa harus memilih? Karena juga itu bagian dari dia adalah kehidupan di kampus. Salah satunya adalah berorganisasi, dengan mengikuti BEM. Dan presiden BEM-nya itu adalah perwakilan dari mahasiswa lainnya. Kalau ada aspirasi sehingga betul. Ini contohnya, kalau kita belum memilih, nanti video kita misalkan ya ada mata kuliah entrepreneurship 2 misalkan, tidak ada karena belum memilih. Jadi langsung. Iya, jadi tidak bisa diakses. Mahasiswa tidak bisa memilih tidak bisa mengikuti kuliah ini gitu. Berarti langsung klik pemilu presiden. Ya, nanti di sana baru nanti melakukan pemilihan mana. Nah, ini melalui sistem kita sudah membuka dulu karena kita contohkan saja. Ini ada pengantar. Asumsinya sudah milih. Asumsinya sudah milih, kita sudah. Oh, kurang besar ya, siap. Oke, kita misalkan pengantar perpajakan ya. Kita yang sudah saya buka di sistem, contohnya pengantar perpajakan. Nah, nanti akan ada pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Nah, ini setiap pertemuan akan diupdate per minggu. Jadi minggu ini pertemuan jadi mahasiswa biar diharapkan tidak menyelesaikan pertemuan 1 sampai 14 di hari pertama. Satu waktu. Iya, betul. Jadi kita akan upload per minggu. Contohnya adalah seperti ini. Ini misalkan kita klik pertemuan perkenalan.
Nah, ini nanti akan muncul ada videonya. Jadi kita akses videonya. Video ini tidak bisa dicepatkan atau tidak bisa perlambat. Iya, jadi harus diselesaikan sampai selesai. Jadi nanti lah kalau nanti yang akses tidur gimana ya, silahkan. Lagi kita nggak bisa. Yang penting selesai. Tapi kalau di kampus secara offline pun juga duduk di pojokan terus juga nggak memperhatikan juga bisa. Jadi sebetulnya perkuliahan itu kepentingan kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kamu mahasiswa tidak mendengarkan atau ini adalah kerugian mahasiswa sendiri gitu, seperti itu. Nah ini contohnya dan ini bisa diulang-ulang ya. Jadi Kapan mahasiswa pun. ya. Jadi kalau kemarin belum bingung, diulangin lagi. Keunggulannya learning management system itu seperti itu. Nah nanti kalau ini sudah selesai akan muncul bahwa ini komplit. Jadi ini 0%-nya mengartikan bahwa nanti ini ada 4 step karena saat ini yang baru diupload ada 2 ini. Jadi nanti akan ada persentase komplit dari situ yang dianggap absensi. Jadi mahasiswa kalau sudah menyelesaikan video ini akan secara otomatis absennya terdeteksi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalkan ini sudah selesai baru bisa mengikuti pertemuan berikutnya. Misalkan bawahnya ini. Tapi kalau ini belum selesai, apa yang terjadi? Nah, disuruh menyelesaikan dulu. Jadi muncul ya di sana langsung kelihatan ya. Iya, tadi tidak bisa langsung lompat-lompat itu tidak bisa seperti apalagi itu. Langsung apa itu namanya diakhirkan gitu kan tidak bisa. Jadi mahasiswa jangan mencoba-coba langsung. Tapi ini tenang. Mahasiswa ketika bisa mengakses kapanpun dimanapun pada saat situasi ternyaman. Mungkin sambil ngopi, sambil makan kacang, sambil makan roti, sehingga otak kita lebih cemerlang Bu. Karena ada beberapa orang yang tengah malam itu baru otaknya itu baru kebuka gitu. Kalau pagi sampai sore ketutup ya. Ada yang seperti itu. Sehingga dengan learning management system itu akan mempermudah kita belajar pada saat muter balik kita seperti itu. Ini contohnya untuk mengakses. Nah nanti seperti ini sampai pertemuan 14 seperti itu. Ini berarti nanti muncul apa namanya? Ini kan istilahnya di sana kan tahapan caranya. Iya, ada ya nanti ya dibuka kapanpun bisa ya. Ya dibuka kapanpun dimanapun melalui laptop atau HP juga bisa. Jadi kalau mau pakai HP itu bisa, itu responsif, artinya kalau dibuka lewat HP dia akan mengecil sendiri. Jadi jangan khawatir, tampilannya akan menyesuaikan dari layarnya. Jadi kan berarti kan istilahnya tutorial. Iya kan, tutorialnya bisa dibuka kapanpun kan gitu. Jadi mahasiswa jangan khawatir hanya bisa mengakses satu kali kan, tidak. Nah ini kalau lewat HP nanti tampilannya juga mengecil seperti ini. Jadi masih enak untuk dilihat dari layar HP, seperti itu. Mungkin sampai di sini aja. Ini kan menjelaskan tentang bagaimana cara mengakses learning management kita, seperti itu. Berarti nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kurikulum. Sesi berikutnya. Kurikulum Kampus Merdeka secara mendetail masing-masing jurusan. Masing-masing jurusan manajemen itu seperti apa, akuntansi seperti apa. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.